Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teh Inef Channel. Di video kali ini Teh Inef akan berbagi seputar perangkat ajar, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase F, yaitu untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA maupun SMK. Saksikan terus videonya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka kita mengenal istilah kata fase dalam perumusan capaian pembelajaran, di mana fase untuk tingkat SMA dan SMK itu ada fase E dan fase F. Fase E umumnya untuk kelas 10 SMA maupun SMK, sedangkan fase F umumnya untuk kelas 11 dan 12 fase SMA dan SMK. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk fase F-nya. Fase E sudah di video yang lalu ya, Sobat Guru Hebat. Sebelum kita menyusun perangkat ajar pada fase E, terlebih dahulu kita melihat struktur kurikulum Merdeka. Ini berdasarkan keputusan Menteri nomor 262/M/2022. Nah, langsung saja kita lihat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk tingkat 10 atau fase E itu ada 108. Ini untuk alokasi intrakurikuler. 108 jam pelajaran per tahun. Alokasi P5 36 jam pelajaran per tahun, sehingga total jam per tahunnya itu ada 144 jam. Nah, kemudian untuk fase F itu untuk tingkat atau kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 11 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, alokasi intrakurikulernya itu ada 90 jam per tahun. Alokasi P5 18 jam per tahun, sehingga totalnya 108 jam per tahun. Sedangkan untuk kelas 12 alokasi intrakurikulernya itu ada 36 jam per tahun. Alokasi P5-nya 18 jam per tahun dan totalnya 54 jam per tahun. Masing-masing kelas 11 maupun kelas 12 untuk jam pelajaran per minggunya itu ada 3 jam. Di kelas 11 3 jam, di kelas 12 3 jam. Nah, kalau kita sudah mengetahui alokasi waktu untuk intrakurikuler maupun untuk P5, kita bisa dengan mudah merencanakan atau membuat perangkat ajar dalam 1 tahun. Ya, berikut ini capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 dan kelas 12 atau fase F. Sama halnya seperti di fase E, ada capaian pembelajaran yang secara umum, kemudian ada capaian pembelajaran masing-masing elemen. Elemen untuk fase F ini juga masih sama saja, ada elemen menyimak, elemen membaca dan memirsa, elemen berbicara dan mempresentasikan, kemudian elemen menulis. Dari elemen-elemen atau capaian pembelajaran yang ada di fase F ini, kemudian kita analisis, kita pilah-pilah materi apa saja yang kemudian nanti kita taruh di kelas 11 dan kita taruh di kelas 12. Mohon maaf, maksudnya yang akan kita ajarkan di kelas 11 dan di kelas 12 nanti. Oke, setelah kita menganalisis capaian pembelajaran di fase F ini, kemudian kita kembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, agar Sobat Guru tidak merasa bingung atau kesulitan dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran, meskipun capaian pembelajarannya itu hanya ada 1, yaitu fase F, tetapi untuk
alur tujuan pembelajaran itu langsung saja kita pisahkan untuk kelas 11 dan untuk kelas 12. Namun di sini di capaian pembelajaran ini isinya sama Bapak Ibu guru. Pada fase F ini isinya sama, yang beda itu kita di elemennya, capaian per elemennya itu kita bisa bedakan. Nah, ini contohnya untuk kelas 11 tingkat SMA maupun SMK. Nah, di materi pertama atau elemen pertama yaitu membaca, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Ini salah satu saja saya bacakan. Peserta didik mampu membaca intensif untuk menemukan ide pokok dan permasalahan utama yang dibahas dalam teks argumentasi dengan tema tertentu. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi ide-ide pokok dan ide-ide penjelas dari setiap paragraf dengan pola pengembangan tertentu. Di mana atau berarti materi pokoknya itu menentukan ide pokok pada teks argumentasi. Kita cukup tuliskan ide pokok pada teks argumentasi. Nah, kemudian tidak lupa juga dimensi profil pelajar Pancasilanya ini dimasukkan di sini, dan alokasi waktunya 3 kali 45 menit atau 3 jam pelajaran ini dalam 1 minggunya. Berikutnya asesmennya juga dan sumber belajarnya. Nah, untuk kelas 11 ini sumber belajarnya dari buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11. Ini buku yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Sedangkan untuk kelas 12, Kemendikbudristek belum menerbitkan bukunya. Sehingga mungkin sobat guru merasa bingung materi apa yang cocok untuk kelas 12. Sama seperti saya juga, untuk kelas 11 alhamdulillah Kemendikbud telah menerbitkan buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk panduan atau patokan materi yang akan kita ajarkan di fase F ini. Namun untuk kelas 12-nya ini terus terang saja saya juga merasa bingung materi apa yang cocok untuk kelas 12. Nah, dari hasil menganalisis capaian pembelajaran, sepertinya tidak jauh berbeda materinya dengan tahun lalu yang masih kurikulum 2013. Oke, nanti untuk kelas 12-nya ada contohnya juga. Nah, berikutnya untuk kelas 12 materinya tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Loh, ini kan materi kurikulum 2013. Kenapa kok dimasukkan di kurikulum Merdeka ini? Apakah cocok atau sesuai Bapak Ibu guru? Oke, kita bisa melihat di capaian pembelajarannya. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Nah, di sini ada kata-kata dunia kerja. Jadi, pembahasan atau materi tentang surat lamaran pekerjaan itu juga sesuai dengan capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Selanjutnya, materi apa lagi yang ada di kelas 12? Oke, setelah surat lamaran pekerjaan, kemudian ada cerita sejarah. Loh, ini juga kan materi yang ada di kurikulum 2013. Apakah ini sesuai dengan kurikulum kurikulum Merdeka? Oke, baiklah. Pada capaian pembelajaran ini, nah, di sini ada sebentar. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media dan memajukan peradaban bangsa. Di sini ada kata-kata
memajukan peradaban bangsa. Nah, untuk memajukan peradaban bangsa, kita jangan sampai melupakan sejarah, terutama sejarah berdirinya bangsa. Ada hubungannya dengan teks cerita sejarah. Begitu Bapak Ibu guru hebat. Oke, selanjutnya materi apa lagi yang ada di kelas 12? Ya, Bapak Ibu guru hebat, tidak usah khawatir, nanti contoh ini akan saya sematkan di link deskripsi. Bapak Ibu guru bisa untuk mendownloadnya, sebagai referensi atau sebagai panduan saja. Jadi yang saya contohkan ini bukan yang paling benar Bapak Ibu. Ini kurikulum merdeka. Jadi kita memiliki keleluasaan untuk menyusun perangkat ajar, memiliki keleluasaan untuk mengatur materi apa yang sebaiknya disampaikan pada peserta didik kita. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi materinya yaitu merancang teks editorial. Nah, isi teks editorial, fakta dan opini, kemudian isu aktual. Ini juga tidak jauh berbeda dengan materi yang ada di kurikulum 2013 di semester pertama kelas 12. Dari mana dasarnya materi ini bisa masuk di kurikulum merdeka? Kita lihat lagi capaian pembelajarannya. Nah, di sini ada peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan, di mana pada teks editorial itu tertuang gagasan dan pendapat. Nah, ada opini, ada fakta. Jadi ini materi teks editorial yang ada di kurikulum 2013 juga masih bisa dimasukkan di kurikulum merdeka. Seperti itu Bapak Ibu guru. Silakan apabila ada yang perlu disampaikan, komentar. Apabila yang saya sampaikan ini kurang sesuai, Bapak Ibu guru bisa menyelipkan di kolom komentar seperti apa pandangan Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sekilas tentang materinya. Oke, saya berbicara banyak tentang materi yang ada di kelas 12 nih, karena memang kalau materi di kelas 11 itu Bapak Ibu mungkin sudah tidak bingung lagi karena sudah ada patokannya, ada panduannya, yaitu buku Cerdas Cergas yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Sehingga kita bisa memandu, kita bisa memandu buku tersebut untuk menentukan materi ajar kita. Sedangkan untuk kelas 12 kita belum punya patokan materi apa yang sebaiknya disampaikan di kelas 12 kurikulum merdeka ini, begitu. Jadi saya masih menggunakan sumber belajar dari buku kurikulum 2013. Berikutnya, setelah kita menganalisis capaian pembelajaran, kemudian kita kembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Tidak lupa pula kita sesuaikan dengan analisis minggu efektif, sehingga kita nanti bisa menyusun program tahunan dan program semester dengan sinkron, dengan sesuai. Ya, minggu efektif di kelas 11 itu ada 36 minggu dalam satu tahun, atau kita bagi dua, di semester 1 18 minggu efektif, di semester 2 18 minggu efektif. Nah, ini pembagiannya. Ini analisis minggu efektif. Kemudian kalau kita sudah mengetahui minggu efektif, kemudian kita tentukan program tahunannya. Nah, di mana program tahunan ini terdiri dari kolom nomor, tujuan pembelajaran atau materi pokok. Ini ada di semester 1, semester 2, kemudian alokasi waktunya 3 jam per minggu. Nah, ini sudah berikut dengan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga jika kita totalkan, ini jumlahnya 54 jam dalam satu semester.
kita samakan dengan analisis minggu efektifnya. Nah, ini sudah sama Sobat Guru. Di semester, masih di program tahunan, ini untuk semester 2-nya sama juga 54 jam dalam satu semester. Kita sesuaikan lagi dengan analisis minggu efektifnya. Nah, ini sudah sesuai. Jadi untuk program tahunan dan analisis minggu efektif ini sudah sinkron, sudah sama. Jumlah totalnya 108 jam per tahun. Ini sesuai juga dengan struktur kurikulum Merdeka untuk tingkat atau untuk kelas 11. Kalau program tahunan sudah jadi, kita bisa dengan sangat mudah membuat program semester tentunya. Tinggal copy paste saja Sobat Guru dari program tahunan ini. Tujuan pembelajaran dalam satu semesternya. Nah, kita copy pastekan di program semester. Ini sama saja ya isinya. Nah, ya di program semester itu dilengkapi dengan alokasi waktu setiap minggunya. Ini di bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan-bulan berikutnya, sehingga ketika Bapak Ibu guru akan mengajar dalam satu semester ini sudah terencana dengan baik. Nah, ini sudah berikut alokasi untuk P5. Sehingga jika ditotalkan ini juga waktunya, jumlah jam efektifnya itu sama saja 54 jam dalam satu semester. Selanjutnya untuk program semester 2. Nah, ini juga sama, kita tinggal copy pastekan saja dari program tahunan ke program semester 2 ini. Nah, ini jumlah totalnya juga sama 54 jam efektif. Sehingga kalau ditotalkan jumlahnya juga sama 108. Ini sudah sinkron sekali. Nah, sedangkan di kelas 12-nya di analisis minggu efektif program tahunan dan program semester kelas 12 ini sedikit berbeda Bapak Ibu guru. Kita lihat minggu efektifnya, atau kita kembali tadi ke struktur kurikulumnya, bahwa di kelas 12 itu hanya ada 18 jam dalam satu tahunnya. Itu artinya di kelas 12 itu hanya di semester pertama saja. Minggu efektif tersebut hanya ada di semester pertama, sedangkan di semester keduanya ini nanti ada mata pelajaran khusus, yaitu mata pelajaran PKL. Sehingga total jam pelajaran di semester 2 itu 0 Bapak Ibu. Ya. Jadi 54 jam pelajaran itu untuk di semester 1 saja. Oke, berikutnya kita lihat program tahunannya. Di program tahunan ini tujuan pembelajaran itu hanya dimasukkan di semester pertama atau di semester 1 saja. Untuk di semester 2-nya kita kosongkan. Nah, ini jumlah jam dalam satu semester ini 54. Kemudian untuk program semester berarti kita hanya membuat program semester 1 saja. Sedangkan untuk semester 2-nya kita tidak perlu membuat atau formatnya kita kosongkan saja. Oh iya, mohon maaf ini barangkali ketika menyimak video itu ada suara-suara yang aneh. Ini rumah saya di depan jalan raya, kemudian warung pula. Jadi tadi ada suara yang membeli, ada suara motor. Ini saya mohon maaf sekali, barangkali mengganggu pendengaran Bapak Ibu guru ya. Barangkali ini suaranya bocor. Jadi Sobat Guru, jika kita sudah menyusun atau menganalisis minggu efektif, kemudian kita sudah menganalisis capaian pembelajaran, sudah menyusun alur tujuan pembelajaran dengan baik dan sinkron, kita bisa dengan mudah menyusun modul ajar. Misalnya
alur tujuan pembelajaran kelas 11. Materi atau kode di sini ya, kode 11.1 ini untuk modul ajar 11.1 juga. Nah, ini modul ajarnya. Alokasi waktunya sudah disesuaikan, jumlah modul ajarnya juga sudah disesuaikan. Sehingga ini bisa mempermudah kita sobat guru. Di sini saya membuatkan di alur tujuan pembelajaran itu ada atau sampai 11.24. Nah, berarti di sini sudah jelas bahwa modul ajar yang saya buat itu ada atau berjumlah 24 untuk kelas 11. Seperti itu. Begitu pula di alur tujuan pembelajaran kelas 12. Nah, kita mulai dari 12.1 sampai 12.9. Itu artinya saya membuat modul ajar di kelas 12 ini sebanyak 9. Yang terdiri dari masing-masing elemen, masing-masing tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran ini memudahkan kita menyusun modul ajar. Kita sesuaikan saja dengan kolom dan barisnya. Jadi satu kolom ini untuk satu modul ajar. Nah, mudah kan sobat guru? Terima kasih sobat guru Indonesia telah menonton videonya Teh Inep hingga akhir. Demikian yang dapat Teh Inep sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.